Masih di podcast kesel aja, fuck orang-orang pick me. Walaupun susah juga untuk mendefinisikan arti pick me sebenarnya ya. Pick me itu ibaratnya gelas kosong nih, lo masukin sedikit unsur caper, pamer, sok keren, sama nyebelin sedikit, jadi itu pick me. Tapi porsinya itu harus pas, karena kalau capernya kebanyakan, pamernya terlalu dikit, itu jadinya orang caper marah-marah di Twitter aja. Kalau pamernya sama sok kerennya yang kebanyakan, capernya dikit, itu jadinya influencer pamer mobil dan kekayaan doang. Kalau capernya kebanyakan, pamernya kebanyakan, sok kerennya kebanyakan juga, nyebelinnya kebanyakan juga, itu juga bukan big me hitungannya, itu mah big mo. Canda ya, big mo ya, nggak big mo mah teman gue yakin dia nggak akan tersinggung, dia udah sering dihujat yang lebih parah soalnya di internet. Tapi intinya pick me itu harus pas banget porsinya, karena kita ke orang pick me juga nggak kesel-kesel banget yang 100% sebel gitu sebenarnya. Kan kalau orang ngeselin kan kita udah kayak bangsat lu gitu kan bawaannya. Kalau orang pick me itu paling cuman kayak bangsat ya gitu doang. Kalau kita dengar omongan orang yang ngeselin, kita tuh kayak bangsat lah gitu. Tapi kalau kita dengar omongan orang pick me itu paling cuma sebatas kayak ya elah gitu loh, paham gak? Karena kalau gue ngeliat orang ngeselin, gue tuh udah langsung udah gue gak mau temenan sama dia gitu. Tapi kalau gue ngeliat orang pick me, masih kayak nggak apa-apa ngeliat temenan sama dia ya, tapi nggak usah akrab-akrab banget gitu. Ngobrol berdua oke lah, maksimal 20 menit aja, nggak usah lebih. Follow-followan oke, tapi DM-an ngajak nongkrong nggak usah lah, segitu aja hubungannya gitu, paham kan? Karena orang pick me itu juga bukan orang yang bakal bikin ulah gede sebenarnya. Mereka nggak bakal nikung pacar temennya sendiri, mereka nggak bakal nipu duit temennya, mereka nggak bakal berantem pukul-pukulan sama temennya. Mereka nggak bikin masalah gede biasanya. Cuman kadang pas ngomong tuh bikin emosi teman-temannya naik 3 detik doang, udah gitu doang sebenarnya. Tapi tetap aja nyebelin. Contoh, orang naik mobil Lamborghini terus diposting di IG, itu bukan pick me, itu sombong. Orang naik Lamborghini tapi nggak diposting, itu juga bukan orang pick me, itu orang pick doang mungkin. Orang pick banyak, orang tajir introvert banyak di sana. Nah, tapi kalau orang misal naik mobil biasa nih, nggak diposting, tapi di belakangnya ditempelin stiker We Are The Yellow Jacket biar semua orang di jalanan tahu dia lulusan UI, itu orang pick me. Terus orang liburan naik gunung misalkan, terus dia posting foto di puncak gunungnya, itu bukan orang pick me, itu masih ya wajar lah. Orang liburan naik gunung, abis itu nggak posting apa-apa, itu bukan orang pick me juga, itu orang piknik mungkin, emang pengen liburan aja mungkin dia. Tapi kalau orang liburan naik gunung, terus foto pemandangan di sana, terus ditambahin caption, ngapain jauh-jauh ke Eropa, di Indonesia juga masih banyak kok yang indah, nah itu orang pick me. Gue juga susah mungkin jelasin pick me itu kayak gimana ya, jadi kita menilai berdasarkan omongannya aja. Berikut ini adalah contoh template omongan-omongan orang pick me yang bikin gue kesel. Contoh pertama, lu lagi acara bukber misalnya nih, terus lu foto-foto sama temen lu, terus ada satu cewek yang ngomong, ulang dong ulang, gue nya gendut banget, padahal dia jelas-jelas kurus. Nah itu pick me. Gak mengganggu kan sebenarnya, dan lu juga gak sebel-sebel banget, cuman kayak ya elah gitu loh. Gendut dan kurus tuh adalah salah satu jurus andalan cewek pick me yang paling ampuh. Gak cuma di tongkrongan loh, kadang di kolom komentar IG, kadang di caption. Intinya tekniknya adalah ngatain diri sendiri gendut demi dapat jawaban apa? Enggak, kamu tuh kurus banget tahu. Gendut dari mana orang langsing begini? Iya beb, kalau lo gendut gimana gue? Padahal yang ngomong gitu juga paling lebih gemuk sekilo 2 kilo doang, pick me juga itu. Yang jahat apa? Kadang mereka ngomong gitu di depan temennya yang lain yang udah jelas-jelas gendut beneran. Gimana coba perasaan si gendut ini? Kan mereka jadi mikir, dia masih mending gendut di foto barusan doang. Gue di foto keluarga, foto wisuda, foto KTP aja gendut gue. Gitu kan? Orang pick me ini nggak peduli. Yang penting mereka dapat validasi kalau mereka kurus. Seakan tuh nyuruh tongkrongan untuk diem sesaat dan fokus ke badan dia gitu. Itu kan sama aja kayak bilang, oke guys, kita udah ngobrol, udah foto, tapi bisa nggak untuk sejenak fokus ke badan gue? Gue kurus kan? Gue badai banget kan? Please bilang gue kurus, bilang gue seksi. Gue butuh validasi itu, please. Karena kalau pertemanan lo emang beneran akrab dan lo emang gendut, lo nggak perlu ngejelasin lagi, lo nggak perlu ngomong. Bahkan teman-teman lo bakal inisiatif ngecengin lo sendiri. Mas waitress, maaf kita nggak ada yang pesan beanbag nih. Wih gila, badan lu sekarang gede banget, udah kayak Terminal 3. Atau minimal yang paling klasik, kemarin lu Idul Adha kok nggak ikut kepotong? Pasti ada yang begitu-begitu. Lain kali kalau ada temen lu begitu, lu sautin, lu nggak gendut kok, lu cuma norak. Contoh kedua, ini masih mirip nih. Lu lagi ngobrolin diet atau olahraga bareng temen lu, terus ada satu orang yang bilang, gue malah bingung sama badan gue. Gue dari dulu makan nggak pernah ngejaga, olahraga gue nggak pernah, tapi segini-segini aja. Kenapa ya? Kayak nggak bisa gendut gitu badan gue. Ya elah, siap bang kurus. Emang kita mah beda bang. Kita kalau makan yang gede badan, kalau lu yang gede kan ego. Maksudnya ngapain banget harus diomongin gitu? Dan diomongin ya waktu orang lagi bahas diet coba. Itu kan sama aja kayak bilang, wah repot juga diet deh. Kalau gue mah nggak harus ngapa-ngapain, udah langsung nyampe di tujuan lo pada. Jadi sekarang nih lo pada berusaha keras biar bisa kayak gue. Sedangkan gue nya nggak ngapa-ngapain tapi udah langsung berhasil. Coba dipikirin itu deh, Gue tuh seneng banget mikir kenyataan itu.
Kita mesti ngapain sih bang? Tepuk tangan gitu. Karena ini yang lu pamerin udah bukan prestasi lagi, tapi udah genetik. Terus kita harus muji-muji kakek moyang lu karena berhasil nurunin genetik yang bikin cicitnya bisa kurus tanpa olahraga gitu apa gimana? Tega loh orang-orang begini. Gimana diet bro? Ya gitu aja. Ini gue udah 2 bulan gak makan nasi ini. Sama. Parah, kangen banget gue makan nasi padang gue. Gue semalam makan nasi padang gue. Hah? Iya, nambah nasi lagi. Lauk gue rendang, ayam pop, tunjang, oke. gulai otak, Iya. telur dadar, cincang, kerupuk kulit 3. Pokoknya nggak pakai sayur sama sekali deh. Minum gue es teh manis nambah 2 kali. Itu jam 2 pagi lagi. Habis itu gue langsung tidur. Terus gue bangun-bangun nimbang berat badan. Berat gue malah turun. Lu pada semangat ya dietnya ya. Biar badan lu pada bisa kayak gue. Contoh ketiga, misalnya lu lagi ngobrolin film nih, Game of Thrones misalnya gitu. Lu lagi ngobrol sama teman-teman lu tentang betapa kerennya Game of Thrones, terus ada satu temen lu bilang, Tapi itu di novelnya lebih seru lagi loh. ya elah, siap bang baca buku. Maksud gue baca ya baca aja. Harus banget lo ngasih tau ke kita kalau lu lebih tahu series ini dibanding kita gitu. Harus banget lo nunjukin kalau lu lebih ngefans sama series ini dibanding kita gitu. Kita lagi seru-seru ngomongin naga, ngomongin orang perang, tiba-tiba lu suruh stop sesaat untuk mengagumi kekerenan lu gitu. Bangsat lu. Mending kalau ada informasi gitu. Oh bagian itu kalau di novel lebih panjang tuh. Mereka masih perang lagi pas hari keduanya gitu kan, masih ada konteks. Ini masa cuman bilang di novel lebih seru loh. Ya terus apa? Kita harus rame-rame langsung ke Gramedia buat beli terus baca bareng gitu biar lu seneng. Berharap dijawab apa sih? Lu baca bukunya? Oh oke deh, kita diem guys, kita diem. Kita nggak usah ngomong lagi, kita fokus dengerin dia sekarang karena dia jauh lebih kompeten buat bahas series ini dibanding kita. Kita mau cuma nonton seriesnya doang, dia baca loh. Kita cuma di permukaan doang, dia nih sampai ke inti-intinya. Berarti dia lebih niat dari kita dan lebih pantas buat ngomongin series ini dibanding kita. Udah kita diem ya, kita dengerin aja. Tapi maksudnya lo pada aja yang dengerin karena gue mau pulang. Dan orang kayak gini itu nggak pernah ditanya loh, nggak pernah mereka nunggu ditanya kayak lu baca novelnya kan seru gak sih di novelnya, nggak pernah kayak gitu. Mereka langsung inisiatif aja tiba-tiba ngomong. Dan ini biasanya di TV series apa nggak di anime nih. Kita lagi bahas anime ini, tau-tau ada yang kayak tapi itu di manganya jauh lebih seru. Lo bacot lo tolol. Contoh keempat, nah ini cewek nih. Jadi cewek yang punya temen cowok tuh banyak banget. Terus dia ngomong begini, Gak tahu ya, gue tuh emang dari dulu tuh lebih sering temenan sama cowok gitu loh dibandingkan sama cewek. Karena kalau temenan sama cewek tuh banyak dramanya. ya elah, siap si paling beda, ratunya para lelaki, duta anti drama sedunia. Lu pokoknya paling beda deh dibanding cewek-cewek lain. Lu lebih seru, lebih santai, lebih asik dijadiin temen. Gak norak, gak haus validasi, gak caper, gak nyebelin, enggak sama sekali. Dan kita gak perlu temen cewek lain sama sekali selain elu. Karena elu udah versi terbaik dari temen perempuan yang ada di seluruh muka bumi ini. Semua cewek-cewek lain tuh harus belajar ke elu gimana caranya jadi seru dan menyenangkan kayak elu. Dan sebenarnya lu bisa nongkrong sama cowok nih, ya udah biasa aja, jalanin aja gitu. Tapi itu kurang. Lu harus pakai ngumumin bahwa lu tuh nggak suka nongkrong sama cewek. Lu harus ngingetin kita bahwa lu itu nggak drama kayak cewek-cewek lain. Itu penting loh, supaya kita selalu inget dan nggak lupa bahwa lu tuh yang paling the best. Makasih lo udah ngasih tahu itu. Karena kalau lu nggak ngumumin kayak gitu, kita bisa aja lupa dan ingetnya kalau lu itu cewek biasa. Lu kan bukan cewek biasa, lu itu cewek spesial noraknya. Makanya buat cowok-cowok, kalau ada cewek-cewek kayak gini di tongkrongan lu, jaga baik-baik. Jangan sampai dia keluar dari tongkrongan lu. Tahan dia di tongkrongan lu terus supaya nggak pindah ke tongkrongan gua, maksudnya males soalnya. Contoh kelima, gua tuh kenapa ya nggak pernah masuk gua sama musik-musik zaman sekarang. Selera gue emang beda kali ya dari dulu. Ya elah, ampun Bang Indi, Bang Side Stream, Bang paling segmented sedunia. Harus banget tuh diomongin begitu. Harus banget lo ngejudge selera musik kita dengan cara halus kayak gitu. Nggak lo dengerin musik ya dengerin aja sendiri di kamar pakai headset, nikmatin. Nggak perlu lo umumin ke satu tongkrongan seakan-akan kuping lo itu lebih gaul dan keren dari kuping-kuping kita yang mainstream ini. Lagian kenapa sih kalau orang dengerin musik yang nggak umum tuh ngerasa lebih keren gitu musiknya? Itu rumus dari mana sih? Siapa yang nentuin kalau musik lebih jarang didengerin orang berarti lebih berkualitas gitu? Siapa yang nentuin itu? Lagian gue juga bodoh amat kalau selera musik gue lebih jelek daripada selera musik lo. Seenggaknya yang jelek dari gue cuma selera musik, lo yang jelek sifat. Apa Maroon 5? Aduh, gue kalau pop tuh lebih suka band-band pop Perancis tahun 1920-an gitu sih. Nggak tahu, kayak lebih antik aja gitu di gue rasanya. Metallica? Oh, lu gak pernah nyoba metal-metal Yugoslavia pinggiran gitu ya? Itu menurut gue lebih ekstrim sih, coba deh. Enggak, gue nggak mau dengerin playlist lu. Dan gue lebih nggak mau lagi dengerin omongan norak lu. Dan ini tuh termaaf
memaafkan karena ini di musik aja loh. Coba lu praktekin di makanan misalnya. Lu datang ke warkop nih terus lu bilang, aduh gue kalau Indomie gini kurang masuk sih. Gue tuh lebih suka mie otentik dari Osaka tahun 90-an gitu loh. Kayak lebih kerasa teksturnya buat gue. Disiram kuah kacang hijau loh sama abangnya. Dan biasanya orang yang sama juga suka ngomong begini, tapi lo harus coba sih, musik apapun itu ya jadi jauh lebih bagus kalau lo dengerinnya pakai vinyl. Bodoh amat, vinyl itu alatnya aja yang tua. Sifat lo jangan jadi sok tua juga. Sumpah orang ngoleksi vinyl itu ya mulai kayak vegetarian sekarang. Mereka tuh nggak perlu ditanya, tungguin aja terus gue cerita sendiri. Dan orang yang sama nih biasanya ya, misalkan lu bilang gitu, perunggu tuh keren ya, dia bakal jawab, oh lu baru denger ya, gue sih udah dari dulu waktu mereka baru punya 2 lagu. Ya terus kenapa emang? Ini kan lagu bukan Mandalika, kenapa dipakai buat balapan? Emang kita harus main cepet-cepetan siapa yang duluan tahu dan siapa yang duluan denger gitu? Ngaruh emang begituan. Prestasi gitu, kalau lu tahu band keren duluan sebelum teman-teman lu tahu tuh prestasi. Cari hal lain yang bisa dibanggain lah Bang Indi. Jangan gitu-gitu doang, malah norak jatuhnya. Oke, segitu aja contoh kelakuan pick me dari gue. Lu pernah ada juga pengalaman kayak gitu? Atau mungkin lu pernah jadi pelaku? Gue juga pernah ngelakuin. Gak perlu malu, untuk jadi pick me itu gak perlu malu. Semua orang pernah ngomong hal yang norak. Semua orang pernah ngomong hal yang caper. Semua orang gue rasa pernah ngomong nih, terus 4 detik kemudian mikir, ngapain ya gue ngomong gitu barusan. Intinya semua orang pasti pernah ngeluarin omongan yang mereka sesalin ya, kecuali Limbat mungkin jarang ngomong soalnya.